Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Kesehatan bersama saya, Rizaldi. Saya akan lanjutkan cerita perjalanan penyakit asam lambung yang saya derita selama puluhan tahun lamanya. Dan ini adalah video saya yang ke-7. Nah, buat teman-teman yang sudah menunggu video saya, lanjutan yang ini dari video 6 ke 7 ini lumayan panjang jaraknya, maksudnya waktunya lumayan agak lama ya teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini ada sekitar hampir kayaknya lebih sebulan ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah menunggu cerita selanjutnya, saya mohon maaf karena waktunya terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel ini dan penasaran gimana sih perjalanan penyakit asam lambung yang saya derita, cerita sebelum-sebelumnya itu bagaimana, silakan teman-teman cek video sebelum-sebelumnya, silakan sampai video ke-7 ini ditonton. Baik, saya akan lanjutkan ceritanya. Terakhir di video ke-6 itu saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang, dan saya memilih jurusan sistem informasi ya. Saya perlu disclaimer dulu ya teman-teman ya, saya bukan dokter soal asam lambung. Di sini saya bercerita pengalaman saja, yang mudah-mudahan tujuan saya sebetulnya adalah menjadi teman buat teman-teman yang sedang menghadapi penyakit asam lambung. Jadi bukan hanya teman-teman saja yang merasakan sakit asam lambung, ternyata banyak di luar sana yang menderita asam lambung, memiliki pengalaman dan cerita masing-masing ya. Oke? Teman-teman, saya akan lanjutkan. Jadi setelah saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi, dan waktu itu dibilang pesimis enggak ya, dibilang optimis juga agak gimana gitu. Ini soal saya bisa nggak kuliah gitu dalam keadaan sakit gitu ya. Saya paksakan, saya harus semangat, harus bisa kuliah daripada saya di rumah menahan sakit, menahan lemas, menahan hal-hal yang nggak jelas gitu ya. Saya terus semangatkan diri saya untuk bisa kuliah. Jadi teman-teman, saya perlu ingatkan juga, perlu sampaikan juga bahwa waktu itu saya belum tahu kalau ini adalah asam lambung ya. Ya, tetap di pikiran saya itu adalah antara dua. Yang pertama itu disebabkan karena guna-guna atau dikerjai orang lah gitu ya kan. Yang kedua ini kanker gitu kan. Nah, itu yang saya pikirkan pada saat itu, antara dua ini, bisa medis, bisa non medis gitu. Tapi saya waktu itu nggak peduli apapun itu penyakit yang saya derita, yang saya rasakan, saya harus semangat untuk menjalani hidup ini. Makanya saya pilih kuliah. Jadi saya kuliah itu teman-teman sambil sakit. Jadi saya tidak mau menyerah dengan keadaan saya waktu itu, sakitnya yang lumayan parah ya, lumayan parah pada saat itu. Yang mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya, gimana sih asam lambung tuh parah-parahnya tuh bagaimana gitu. Karena saya memang sudah sungguh-sungguh kuliah ini, memang dari hati saya memang udah niat sama sekali saya kuliah, maka semuanya saya persiapkan. Saya persiapkan dari segi buku-bukunya, dari segi catatan, semua alat-alat perang dalam perkuliahan ini saya siapkan semua gitu. Terus kemudian saya atur jadwal-jadwal kuliah saya, dan saya tidak mau buang-buang waktu menyia-nyiakan perkuliahan ini gitu ya. Jadi karena memang udah sungguh-sungguh kuliah, jadi semua ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen saya itu harus saya serap semua gitu ya. Semuanya saya pelajari, termasuk pohon ilmu dalam perkuliahan itu saya pelajari. Usia saya waktu itu bukan usia-usia yang baru selesai SMA, habis itu saya kuliah, bukan gitu. Tapi ini jarak dari saya tamat SMA ke perkuliahan ini, masuk kuliah ini adalah sekitar 6 tahun ya. Karena waktu itu saya tamatnya 2002, tamat SMA itu 2002, kemudian kuliahnya baru 2008, jadi sekitar 6 tahun ya. Semuanya saya persiapkan, dan kemudian saya berpikir saya tidak mau perkuliahan ini lama-lama karena mengingat usia terus berjalan gitu ya. Setelah saya mempelajari pohon-pohon ilmu, saya waktu itu menganalisa sepertinya bisa tamat 3 tahun. Setelah saya analisa semuanya dari segi pohon ilmunya, dari mata kuliah, semuanya saya periksa semua, saya pikirkan semua. Ternyata jalan untuk mencapai 3 tahun tamat kuliah itu bisa. Dan pada akhirnya saya memantapkan hati, saya targetkan 3 tahun harus saya selesaikan kuliah ini. Perkuliahan ini saya lakukan semuanya, saya jalani semuanya. Tugas-tugas perkuliahan itu saya kerjakan semuanya. Kemudian catatan-catatannya saya lengkapi. Jadi semuanya matang ya teman-teman ya. Waktu kuliah S1 itu semuanya saya persiapkan.
Karena memang udah dari hati ya kuliahnya ya, bukan untuk main-main gitu. Nah, setiap semester itu hasilnya memang sangat memuaskan gitu buat saya gitu. Nah, saya akan mengaitkan tentang asam lambung ini ya. Asam lambung ini yang saya rasakan ini. Jadi pada saat kuliah itu kan asam lambung itu terus jalan ya. Saya herannya waktu itu dalam 2 tahun pertama itu asam lambungnya tidak separah sebelum-sebelumnya. Halusinasinya udah mulai berkurang tuh. Bahkan dia hampir nggak datang selama 2 tahun. Nah, lalu teman-teman di tahun ketiga ini sepertinya udah mulai datang lagi gitu ya, udah mulai datang lagi, halusinasinya mulai datang lagi dia, terus kemudian rasa cemas tadi, rasa ketakutan, rasa sakit-sakit udah mulai berdatangan di dalam badan saya ini. Nah, kalau sebelumnya sakit kepala itu jarang saya rasakan, ada sekali-sekali, tapi waktu itu sudah mulai agak intens tuh sakit kepalanya, setiap hari itu malah sakit kepala. Jadi saat itu saya tetap bingung, saya itu sakit apa gitu ya kan. Karena memang belum tahu nih kalau ini adalah asam lambung. Jadi sakit kepala itu mulai menyerang saya tuh setiap hari. Yang sebelumnya cuma cemas, cuma ketakutan, rasa aneh di dalam pikiran saya gitu ya. Itu yang sering saya rasakan. Tapi kalau untuk mual, rasa ingin muntah, sakit kepala itu belum ada tuh teman-teman. Waktu tahun-tahun ketiga lah dalam perkuliahan itu, saya ingat saya terus-menerus sakit kepala. Dan saya nggak tahu tuh pemicunya apa. Sakit kepala tuh kok tiba-tiba datang aja gitu ya. Karena udah mulai sakit kepala, sering sakit kepala gitu ya. Nah, kuliah saya itu dibarengi dengan sakit kepala. Sakit kepalanya parah, tapi kuliahnya tetap jalan gitu ya teman-teman ya. Kuliah saya tuh tetap jalan. Saya nggak mau kuliah saya tuh putus, kuliah saya tuh berantakan karena sakit ini gitu ya. Waktu itu saya lawan terus, mau sakit kepala, mau hajar aja gitu ya kan, saya pikirin gitu. Mau sakit kepala, mau halusinasi, mau hajar, datang aja lah gitu kan, ya udah biarin aja gitu. Pokoknya saya terus aja gitu. Terus kuliah, terus lakukan hal-hal yang menurut saya ini lebih baik yang saya kerjakan daripada saya buang-buang waktu dengan sakit-sakit yang nggak tahu sama sekali ini sakit apa gitu ya. Bahkan sampai waktu itu sedihnya gini teman-teman, saya itu kan duduknya di depan ya. Waktu itu saya ingat mata kuliahnya adalah mata kuliah pendidikan Pancasila kalau nggak salah. Terus kemudian dosennya itu udah menjelaskan, saya menyimak, memperhatikan gitu kan, sambil tuh kepala tuh sakit banget teman-teman, sakitnya minta ampun gitu ya, tapi tetap saya tenang aja, ya udah hajar aja dalam hati saya, hajar aja, saya mau fokus sama dosen saya aja gitu, saya mikirnya gitu, saya fokus aja sama dosen ini, udah hajar aja gitu ya. Saya nggak peduli gitu kan, mau apapun yang terjadi di kepala saya, hajar aja gitu ya kan. Jadi saya memperhatikan dosen saya menerangkan. Ya, jadi saya nggak mau tuh dosen, apa yang disampaikan dosen-dosen saya itu hilang begitu saja. Saya terus fokus gitu. Dan itu teman-teman intens ya, intens setiap hari, setiap saya masuk kuliah itu datang terus tuh sakit kepala. Kalau mualnya nggak intens ya, sekali-sekali saja. Sekali lagi saya sampaikan, saya belum tahu kalau ini adalah asam lambung. Buruknya memang waktu itu saya makannya memang nggak terjaga, masih nggak terjaga ya. Waktu itu memang sering telat makan. Saya waktu itu kos, kemudian jarak kos saya itu dengan rumah makan itu jauh. Ya, kalau misalkan nasi masih bisa masak sendiri lah ya. Tapi kalau lauk kadang-kadang nggak sempat masak sendiri. Jadi itu belinya ke rumah makan gitu teman-teman. Nah, jarak dari kosan saya ke rumah makan itu lumayan jauh, sekitar 500 meter ya. Karena kan kosan itu masuk ke dalam dia, di dalam komplek gitu teman-teman, sehingga untuk keluar dari komplek itu lumayan jauh ke jalan yang ada rumah makannya gitu teman-teman. Nah, kebiasaan buruknya adalah saya tuh kalau belum sakit perut saya karena lapar, saya belum mau makan gitu. Saya tetap mengerjakan tugas-tugas saya tetap mengerjakan PR-PR saya tetap mempelajari apa yang saya sudah dapatkan dari kampus ya, sehingga saya lupa makan, kemudian udah sakit perutnya, baru saya tuh cari lauk keluar, dan itu hampir setiap hari teman-teman. Dan begitu terus aktivitas saya sehari-hari dalam perkuliahan itu. Dan kemudian saya juga aktif di organisasi ya. Saya juga aktif di organisasi, walaupun tidak menjadi petinggi-petinggi di organisasi, setidaknya jadi anggota ini, jadi anggota itu, saya
aktif di situ, saya tuh menyamakan diri saya dengan teman-teman yang lain yang tidak sakit seperti saya. Teman-teman saya ini mereka bebas, senang, bahagia, kemudian nyaman dalam hidupnya, tubuhnya sehat gitu kan. Kalau saya tuh sok-sok sehat. Di angkatan ketiga, di semester pertama, angkatan ketiga, itu semua mata kuliah saya habis. Di semester kedua, angkatan ketiga, saya cuma mengerjakan skripsi. Dan pada akhirnya selesai perkuliahan saya. Jadi waktu itu kenapa saya bisa 3 tahun, itu kan saya pelajari pohon ilmunya, bahwa sebetulnya ada momen SP. Nah, SP itu kan sebetulnya diprioritaskan untuk yang mahasiswa yang mungkin gagal atau memperbaiki nilainya gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu teman-teman, saya gunakan SP itu mengambil mata kuliah di atas. Sehingga pada saat saya masuk ke angkatan berikutnya, itu mata kuliahnya sudah tidak ada. Nah, saya harus ambil lagi di atas. Nah, pada saat angkatan ketiga, maksudnya tahun angkatannya, itu mata kuliah sudah selesai. Gak ada lagi. Kecuali skripsi di semester 2-nya angkatan ketiga, tapi semester 2 itu cuma skripsi. Jadi saya fokus ke skripsi saja. Dan pada akhirnya selesai. Nah, itulah kenapa alasan saya katakan bahwa saya bisa menyelesaikan 3 tahun. Jadi saya menggunakan momen SP itu untuk mengambil mata kuliah di atas, bukan untuk memperbaiki nilai gitu ya. Udah selesai sidang, udah selesai lah pokoknya perkuliahan waktu itu. Jadi menunggu wisuda. Terus kemudian teman-teman, besoknya mau wisuda. Besok nih mau wisuda ya. Malamnya tuh kambuh parah. Parah sekali kambuhnya teman-teman. Dan itu super parah dari sebelumnya malah. Jadi malam-malam itu datang lagi halusinasi, ketakutan, cemas, kepala saya sakit, semuanya hadir di malam besok mau wisuda. Ya, saya nggak tahu tuh apa yang harus saya lakukan sehingga nih besok bisa wisudanya berjalan dengan baik. Yang saya lakukan cuma 3 saja. Yang saya lakukan cuma 3 saja pada saat malam itu. Yang pertama saya istighfar, kemudian saya zikir, kemudian saya sholawat. Ya, itu yang saya lakukan pada saat itu. Terus kemudian saya berdoa. Ya Allah, besok saya mau wisuda, besok saya wisuda ya Allah, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Jangan datang dulu sakitnya besok, ya Allah tolong tahan dulu sakitnya. Itu yang saya doakan pada malam itu. Dan kemudian besok paginya saya udah bangun, masih terasa halusinasi, ketakutan itu masih ada. Terus kemudian kecemasan semuanya tuh bercampur aduk ya di pikiran, di badan saya. Tapi karena mungkin saya udah doa ya malam-malamnya, saya kuatkan, saya olah-olahkan diri saya tuh nggak sakit gitu ya. Jadi positif aja gitu ya, positif aja. Dan pada saat itu saya menghadiri wisuda saya, ada orang tua juga, dan alhamdulillah wisudanya berjalan dengan baik. Nah, jadi begitu teman-teman cerita bagaimana saya menghadapi penyakit asam lambung ini dengan cara saya menyibukkan diri saya dengan perkuliahan. Tapi saya sampaikan bahwa ini saya sebetulnya belum tahu ya kalau ini adalah asam lambung. Nah, jadi saya rasa untuk di video yang ke-7 ini sampai di sini dulu ceritanya. Ini perjalanannya masih panjang. Ingat ini sekarang udah tahun 2023 ya. Ceritanya itu sampai 2023 ini saya selesaikan. Tapi nggak bisa semua karena pasti akan panjang ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, di video berikutnya, yaitu video ke-8, saya akan ceritakan bagaimana saya menghadapi penyakit asam lambung ini dengan cara saya kerja setelah saya menyelesaikan perkuliahan. Silakan teman-teman, tunggu saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.